Gue sebenarnya penasaran juga bro, maksudnya cara lu ngebangun, ini balik lagi ke saham ya. Cara lu ngebangun conviction, itu kan yang paling sulit bro. Kita tahu gitu kan, maksudnya saham bagus, tapi gue pernah dengar cerita lu berbulan-bulan akumulasi di bawah naik turun. Betul. Dan cara lu nge-manage risk gimana bro? Kan kalau lu hilang banyak. Walaupun kita tahu bahwa kalau lu menang, ya lu menang banyak juga. Ini sebenarnya dari experience. Setelah lu sering menang, kepercayaan diri lu tuh timbul. Meningkat. Nah, tapi kan ada juga cerita bahwa orang udah sering menang, kepercayaan diri timbul, justru bencananya di situ, bro. Nah, kalau lu harus manage risk. Kalau memang lu udah salah, lu harus cut. Bagaimana cara lu nge-manage risk dan gimana cara lu tahu gua nggak salah? Iya. Make sure lu beli barang di bawah lah. Kalau lu harganya di bawah, lu merasa ini undervalue banget, susah bro. Kalau dia anggap dia crash, dia turun lagi lebih, ya beli lagi gua kayak gitu bro. Gua bener-bener pede lah. Karena dari rekam jejak gua udah banyak ini. Kalau gua salah gua cut, kalau gua bener turun gua beli lagi. Gua kayak gitu sebenarnya. Nggak ribet sebenarnya. Oke. Tapi kan di momen 15M, kalau lu bangkrut lu bisa balik ke 1-2M lagi bro gitu loh. Nah, keenakan di saham bro, sebenarnya kalau sejelek-jeleknya lah dia crash paling 50% lah. Nggak mungkin sampai 0. Oke. Kalau di forex mungkin bisa margin call jadi 0 ya. Di kripto juga mungkin crashnya kita nggak tahu ya. Kalau di saham ini kan kita bisa 50%. Betul, bisa menilai perusahaan ini worth it-nya kira-kira berapa sih. Contoh Pantai Indah Kapuk, kira-kira nih perusahaan segede ini nih market cap-nya yang wajar berapa sih? Gue udah ada gambaran. Tapi kan kalau lu hilang 50%, lu balik lu butuh 100% bro. Betul. Tapi itu resiko yang lu siap terima. Siap. Sebenarnya contoh misalnya di Pani juga pernah ya, dia pernah terbang ke 2000, lalu dari 2000 dia balik ke 800. Itu hilang kekayaan gue setengah. Oke, setengah. Setengah. Dari berapa ke berapa tuh? Itu mungkin berapa ya? Gue lupa exactnya ya. Puluhan tapi lah ya. Hilang puluhan miliar. Hilang puluhan miliar. Floating profitnya hilang puluhan miliar. Oke, itu satu rumah mewah di Peak bro. Yes, floating. Tapi gue merasa namanya ini murah, one day dia pasti bisa balik lagi lah. Udah gue cuman pegangnya. Yang penting yang gue pegang itu perusahaannya bagus, di manage orang yang bagus. Udah gue tahan aja gitu. Nah, mungkin positifnya dari gue tuh holding stamina gue panjang. Jadi kalau orang-orang mungkin udah pada terjun payung, takut, ini gue tahan bro. Toh gue merasa gue belum pakai juga duitnya bro. Ya udah diemin aja di sana. Gitu. Nah, tapi ada satu pemikiran lagi ya bro menurut gue ya. Gimana? Kalau lu duitnya nanti udah di atas 100 miliar di bursa saham, lu nggak bisa keluar 100% bro. Bener. Betul. Jadi lu nanti ujungnya lu cuma permainan equity. Jadi contoh one day duit lu udah 1T atau 2T atau 3T gitu ya. Contoh, atau lu punya perusahaan lah, lu antara lu invest atau lu punya perusahaan ya. Contohnya kayak Pak Lo Keng Hong lah. Dia nggak bisa tuh likuidasi jadi 3T, cash tuh nggak bisa. Kecuali ada private placement. Yes, susah. PTRO sebenarnya dia bisa tuh keluar waktu itu ya. Tapi hampir 90% susah lah keluar. Jadi kekayaan dia itu di equity on paper. Karena kalau lu buang di market hancur harga pasti. Betul. Harus pasar nego. Betul. Jadi kalau lu mau main, lu mau punya cash banyak, mungkin lu cuma bisa hit sampai 100 miliar. Kalau lu mau kekayaan lebih dari 100 miliar, lu harus mainnya di equity on paper. Contoh misalnya Elon Musk deh, kekayaan nomor 1. Apakah dia bisa likuidasi semua jadi cash? Gak bisa. Tapi bro. cara orang kaya adalah mereka bisa ambil loan pakai jaminan saham mereka dan itu tax free. Yes. Jadi kalau lu misalnya, gue masih maunya cash, ya udah berarti lu masih di level lu cuman paling limit lu di 100M. Once lu di atas 100M, lu nggak bisa kekayaan lu cuman dari cash. Lu harus dari aset. Tapi aset on paper. Gue penasaran. Lu sampai sekarang masih deg-degan nggak sih bro? Kadang kita pegang posisi gede, turun 10% tuh floating mungkin belasan miliar, puluhan miliar. Oh iya, gue kalau turun lu deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Ada pengaruh nggak ke psikologis lo? Kesel sih ada ya. Tapi nggak deg-degan. Tapi deg-degan nggak sih? Nggak. Gue sekarang melihat uang ini cuman kayak angka lah. Cuman dia angka, lu naik turun. Toh misalnya sahamnya naik juga lu nggak take profit, turun juga lu nggak take profit. Nah, tapi cuman angka. Di level berapa lu anggap uang itu angka doang? Di atas 10M. 10M. Di atas 10M.
Itu uang angka. Jadi kalau misalkan amit-amit nih lu balik ke 15M. Enggak, setidaknya 10M bisa lu likuidasi ya, bisa lu cash out. Oke. Jadi sisanya yang lebih dari itu cuman floating lah. Jadi sebenarnya setelah lewat 10M, lu udah nggak ada masalah dengan nggak ada masalah. angka. Nggak ada masalah. Itu cuman Wow. dia naik turun lah gitu. Wow. Bener-bener accounting hobi ya. Iya. Hobi account lu, Iya, lu udah. cuma hobi lihat portofolio berapa ya. Nambah aja gitu. Tapi nggak ada ngaruhnya ke hidup. Nggak ada bro. Oke. Spendingnya udah Bro, tetap sama. ketika kita tembak gede, ada potensi kalau gue sebutnya risk of ruin, artinya kalau lu gagal lu bangkrut, sama ada excitement of exponential gain. Kalau lu berhasil, duit lu dari gini peng langsung gitu. Iya, betul. Cara lu ngebalancing rasa takut sama excitementnya gimana? Lu harus make sure ini perusahaan ownernya bagus, murah. Jadi lu Kalau lu beli murah, lu nggak takut. lu melupakan emosi atau Melupakan, iya, gue lupain emosi. Kalau dia bisa lebih murah lagi, gue beli lagi. Karena kalau lu duitnya udah banyak bro, nanti lu masukkan bertahap nih. ya? Kalau dia sampai jelek-jelek turun lagi lebih dalam, ya lu tembak lagi. Turun lagi lebih dalam, lu tembak lagi. Ya. Nah, sebenarnya di saham itu yang kalah itu yang dia running out of cash, running out of money. Oke. Selama lu nggak running out of money, lu nggak bisa kalah bro. Turun lagi lebih dalam, hajar lagi. Berarti selama perusahaannya bagus ya. Nah, ketika lu nemu saham murah, pertama kali masuk berapa persen dari total portofolio misalkan? Nah, gue udah nggak bisa lihatnya dari berapa persen, karena duitnya kan udah lumayan lah duit gue ya. Jadi gue hitung, misalnya perusahaan ini, kalau misalnya gue mau anggap gue mau belinya 1% aja deh. 1% tuh nilainya berapa? Oke. Nah, udah gitu gue masuknya bertahap. Nah, bertahapnya itu gimana? Misalnya, Apakah lu bagi 4 rata 25 25 25 25? enggak, gue masuknya tergantung hari itu gue bisa beli berapa yang bikin saham ini nggak naik. Karena gue nggak mau naikin harga sahamnya. Kalau lu beli atau misalnya gini, Contoh misalnya misalnya dulu ya di Pantai Indah Kapuk misalnya sehari gue bisa beli sekitar 300-500 juta, ya udah gue belinya 300-500 juta juga. Besok turun lagi gue beli lagi 300-500 juta lagi, besoknya beli lagi 300-500 juta lagi, gitu terus bro. contoh sama RB ini. 4 hari kan 10 10 10 udah turun 40%. Berarti setiap penurunan 10 itu lu tembak Enggak, mantul. sampai mantul. Baru lu masuk. Yes. Oke. Jadi lu nggak mau makan barang orang Nggak yang mau, jualan. nggak mau. Karena ada contoh yang kita nggak bisa ngomongin. Iya. Nggak mau gitu, gue nggak mau makan barang orang. Oke, jadi gua thumbs up sedikit bahwa conviction itu dibangun dari confidence, Betul. dari pengalaman kemenangan. Tapi kadang kan kemenangan suka membutakan orang bro. Betul, Karena kalau kata Mark atau kata Bill Gates gue lupa, success is a lousy teacher. Itu nggak ngajarin lu apa-apa sebenarnya. Failure lebih ngasih lu Iya. pelajaran lebih banyak daripada sukses sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya yang gue bisa pelajarin dari lu adalah semakin lu sukses, humility harus meningkat. Iya. Karena kalau enggak, lu menganggap diri lu selalu menang, lu all in. Betul. Lu Nggak merasa risk. diri lu invincible kan? Nah, Iya. biasa kan orang jatuh bukan karena mereka tahu mereka nggak bisa, Iya. tapi mereka punya namanya blind spot. Iya, Mereka iya, pikir mereka bisa, padahal enggak. Iya. Setuju. Tapi menurut lu punya blind spot itu enggak? Atau misalkan lu punya orang-orang yang jadi sparring partner, jadi yang ngejagain lu bahwa Andri, lu kalau kayak gini mendingan lu pikir-pikir ulang deh gitu nggak? Maksudnya ada advisor yang kayak, karena semua orang dari kita pasti punya bro. Karena kadang kita tuh suka overconfidence, kita ngeliat kita ngeliat itu kesempatan, padahal itu sebenarnya bahaya. Iya. Gimana cara lu membedakan itu loh yang mungkin Advisor gue mungkin kalau orang mungkin nggak ada ya. Advisor gue mungkin gue takut miskin aja bro. tapi kan kadang lu ngeliat Jadi opportunity. gue harus hati-hati juga ya. Oke. Jadi gue memang kayak contohnya misalnya kalau gue beli saham, gue sekarang udah nggak 100%, Iya. nggak kayak dulu gitu loh. Oke. Gue belinya mungkin cuman sedikit lah, semampunya aja gitu. Oke. Lalu sisanya let the profit run aja. Oke. Berarti lu percaya cut your losses fast, let your profit run, lu Iya, percaya? benar. Oke. Percaya. Oke. Apalagi di portfolio udah 100 ya, lu udah nggak bisa all in juga. Lu nanti cuma masuk paling cuma 10 atau 15 atau Iya. 20 maksimal.